Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Yulina Husnaritonga dalam pembelajaran matematika di kelas 7. Semoga kalian tetap stay di rumah dan tetap memperhatikan video ini sampai akhir. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Adapun subbab yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke bentuk campuran. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari bagaimana caranya mengubah bentuk pecahan biasa menjadi per mil. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, yang ini, pecahan biasa ke pecahan campuran. Kita klik. Oke. Nah, yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Perhatikan contohnya. Ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang pertama ada pecahan biasanya 6/4. Dan yang kedua ada 7/2. Kita kerjakan yang pertama, ini kan bentuk pecahan biasa. Nah, kita disuruh untuk mengubah ke pecahan campuran. Caranya, kita bagikan 6/4 itu artinya 6 dibagi 4. 6 dibagi 4, kira-kira dapat berapa ya? Ya, dapat 1. Makanya satunya itu ditaruh di atas. Perhatikan videonya ya. 1. Kemudian kalau dia mau turun ke bawah, kita kalikan 1 dikali 4. 1 dikali 4 hasilnya 4. Nah, setelah itu kita kurangkan 6 dikurang 4 hasilnya 2. Jadi gimana cara menulis bentuk pecahan campurannya? Ini dia. 6/4 itu kalau mau diubah ke dalam pecahan campuran, maka dijadikan 1 2/4. Ini dia, 1 2/4. Nah, kalau disederhanakan lagi, sama-sama 2/4 ini sama-sama dibagi 2. Jadi 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Makanya kalau disederhanakan jadi 1/2. Selanjutnya lihat contoh bagian B, 7/2. Sama pengerjakannya, 7/2 itu artinya 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 3. 3 kemudian dikalikan dengan 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Kita letakkan di bawah. Maka kita kurangkan 7 dikurang 6 hasilnya 1. Maka bentuk pecahan campurannya yaitu 3 1/2. Itu tadi kalau kita mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. Perhatikan contoh selanjutnya. Ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Nah, contoh yang bagian A. Di sini ada pecahan campuran 1/4. Sekarang kita mau mengubahnya ke bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana? Kita selesaikan. 1/4. Pertama, 4 ini kita kalikan ke 1 yang ini. 4 dikali 1, kemudian kita tambahkan dengan 1 yang atasnya ya. 4 dikali 1 ditambah 1, kemudian per 4 yang ini. Per 4 sama dengan, kita selesaikan. Kalau ada perkalian dan penjumlahan, kita kerjakan dulu yang perkalian. 4 dikali 1 hasilnya berapa? 4 ditambah 1 per 4. Kita jumlahkan. 4 ditambah 1 berapa? Iya, 5. 5/4. Hasilnya 5/4. Jadi 1/4 kalau kita ubah ke pecahan biasa, maka hasilnya sama dengan 5/4. Selanjutnya contoh yang kedua, ada 21/5. Sama seperti contoh bagian A, pertama kita kalikan dulu. 5 dikali dengan 2, kemudian ditambah 1. Per berapa? Per 5. Oke, kalikan duluan. 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadi 10 ditambah 1 per 5. Kita jumlahkan. 10 ditambah 1 hasilnya 11.
5-nya tetap jadi 11/5. Maka pecahan campuran 21/5 kalau kita ubah ke pecahan biasa maka hasilnya jadi 11/5. Oke, itu dia tadi pecahan biasa ke campuran atau campuran ke biasa. Kita masukkan ke subbab yang kedua, pecahan biasa ke pecahan desimal. Pecahan biasa kita ubah menjadi ke pecahan desimal. Masih ingat pecahan desimal itu apa? Ya, pecahan desimal itu yang ada tanda komanya. Lebih gampang diingat seperti itu. Lihat contohnya, di sini ada contoh. Ubahlah pecahan biasa ke pecahan desimal. Contoh bagian A, di situ ada contohnya 7/2 dan bagian B ada 22/8. Kita kerjakan yang bagian A dulu, 7/2. Sama seperti sebelum kita membagikan. 7/2 itu artinya 7 dibagi 2. 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 dapat berapa? Dapatnya 3. Kemudian dikali 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, kalau dikurangkan 7 kurang 6 hasilnya 1. 1 dibagi 2 nggak dapat. Makanya kita tambahkan 0 dengan syarat yang di atasnya kita letakkan koma. Jadi yang di atas itu 3 koma, sedangkan yang ini 10. Nah, 10 sudah bisa dibagi 2. Bisa. Dapat berapa hasilnya? Dapat 5. Makanya letakkan di atas 5. Kemudian kita kalikan. 5 dikali dengan 2. Berapa hasilnya? 10. Iya. Nah, kita kurangkan. 10 dikurang 10 hasilnya 0. Habis. Makanya 7/2 kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal hasilnya 3,5. Yang ini hasilnya 3,5. Lanjut ke bagian yang B. Di sini ada 22/8. Sama seperti yang A, kita bagikan 22/8. 22 dibagi 8 itu dapat berapa? Dapat 2, benar. 2. Kemudian 2 dikali 8 hasilnya 16. Kita kurangkan 22 kurang 16. Sisanya 6. 6 dibagi 8 bisa nggak ya? Nggak bisa. Makanya kita tambahkan 0. Kemudian jangan lupa letakkan di atasnya koma. Jadi 60. 60 bisa dibagi 8. Bisa. Dapatnya berapa? Dapatnya 7. Kita letakkan 7-nya di atas. 7 dikali 8 hasilnya 56. Nah, kita kurangkan 60 dikurang 56. Dapat hasilnya 4. Masih ada sisanya 4. 4 dibagi 8 bisa nggak ya? Nggak bisa. Kita tambahkan 0, tapi kita tidak boleh tambahkan koma. Cukup sekali saja ditambahkan komanya. Tapi kalau ditambah 0 boleh 2 kali atau lebih. Nah, 40 jadinya. 40 dibagi 8 bisa. Dapatnya berapa? Dapatnya 5. 5 dikali 8 hasilnya 40. 40 dikurang 40 hasilnya 0. Jadi 22/8 kalau mau kita ubah ke pecahan desimal maka dapat hasilnya 2,75. Oke. Nah, tadi kan itu pecahan biasa ke pecahan desimal. Bagaimana kalau kita balik? Pecahan desimal mau kita ubah ke pecahan biasa. Perhatikan contohnya. Ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nih, contoh yang A. 0,6. Sedangkan contoh yang B 1,35. Kita perhatikan contoh yang A dulu, 0,6. Ini kan pecahan desimal. Mau kita ubah ke pecahan biasa. 0,6 sama dengan nih, lihat. 0,6. Berapa di belakang koma? Ada 1 angka. Kalau 1 angka berarti dia dibagi 10. Berarti 6, yang belakangnya 6/10 sama dengan, kita sederhanakan 6/10 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 hasilnya berapa? 3. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi 6/10 disederhanakan hasilnya 3/5. Jadi 0,6 kalau mau kita ubah ke pecahan biasa maka sama dengan 3/5.
Perhatikan contoh yang B, 1,35. Kita sekarang mau mengubah ke pecahan biasa. Ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 2 jadinya. 1,35 sama dengan 135 per 100. Kenapa 100? Karena ada 2 angka di belakang koma, jadinya 100. Kalau 1 angka, 10. Kalau 3 angka, 1000. Begitulah seterusnya. 135 per 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 5. 135 dibagi 5 hasilnya 27. 100 bagi 5 hasilnya 20. Maka hasilnya 27 per 20. Jadi 1,35 kalau mau kita ubah ke pecahan biasa, maka hasilnya 27 per 20. Oke, itu pembahasan yang kedua. Kita masuk ke subbab yang ketiga, pecahan biasa ke persen. Masih ingat persen? Apa itu persen? Persen itu artinya per 100. Oke. Pecahan biasa ke persen. Lihat contohnya, ubahlah pecahan berikut menjadi persen. Yang pertama ada 4/5. Ini pecahan biasa, kita ubah ke bentuk persen. Jadinya 4/5% itu kan per 100. Kalau mau diubah menjadi persen, maka dia dikali 100. 4/5 dikali 100 sama dengan 4-nya dikali 100 dulu. 4 dikali 100, 400. Baru dibagi 5. 400 dibagi 5 hasilnya 80. Jadi 80%. Selanjutnya kalau 1/4. 1/4 kita kalikan dengan 100% dulu. 1 dikali 100 hasilnya 100. 100 dibagi 4 hasilnya 25%. Jadi 1/4 itu sama dengan 25%. Selanjutnya kita ubah. Kalau tadi kan dari pecahan biasa ke persen. Nah, kalau sekarang kita mengubah dari persen ke bentuk pecahan biasa. Contohnya di sini ada 40%. 40% kita mengubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya 40% itu kan artinya 40 per 100. Nah, kita sederhanakan aja 40 per 100. Kita sama-sama bagi 20. 40 dibagi 20 hasilnya 2. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Jadi 40% itu sama dengan 2 per 5. Selanjutnya ada 75%. Kita mengubah ke bentuk pecahan biasa. 75% itu artinya 75 per 100. Nah, 75 per 100 ini mau kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 25. 75 dibagi 25 berapa dapatnya? 3. 100 dibagi 25 dapatnya 4. Nah, jadi 75% itu sama dengan 3/4. Itu tadi subbab yang ketiga. Kita masuk ke subbab yang terakhir tentang pecahan. Bagaimana caranya mengubah bentuk pecahan biasa ke per mil. Bentuk pecahan biasa ke per mil. Perhatikan contohnya. Ubahlah pecahan berikut menjadi per mil. Yang pertama ada 1/8. Kita ubah. Kalau persen itu kan per 100. Kalau sedangkan per mil itu per 1000. Nah, kalau kita mengubahnya tinggal kalikan aja dengan 1000 per mil. 1 kali 1000 per mil hasilnya 1000 per mil. 1000 per mil dibagi 8 hasilnya 125 per mil. Jadi kalau 1/8 itu kalau kita mengubah ke bentuk per mil itu sama dengan 125 per mil. Lihat bagian yang B, 3/10. Kalau mau kita ubah ke per mil, kalikan dengan 1000 per mil. 3 dikali 1000, 3000. 3000 dibagi 10 hasilnya 300 per mil. Jadi kalau 3/10 itu mau kita ubah ke per mil, hasilnya 300 per mil. Nah, bagaimana sebaliknya? Kita mau mengubah per mil ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan contohnya yang pertama. 250 per mil. Mau kita ubah ke pecahan biasa. Jadinya 250 per 1000. Karena per mil itu per 1000. Sama dengan kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 250.
250 dibagi 250 hasilnya 1. 1000 dibagi 250 hasilnya 4. Jadi 250 per mil itu sama dengan 1/4. Nah, bagaimana kalau 800 per mil? Sama seperti contoh sebelumnya, 800 per mil itu artinya 800 per 1000. Kita sederhanakan, sama-sama bisanya dibagi 200. 800 dibagi 200 hasilnya 4. 1000 dibagi 200 hasilnya 5. Jadi 800 per mil kalau mau kita ubah ke pecahan biasa hasilnya 4/5. Nah, udah kita bahas subbab, ada 4 subbab. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham sekarang? Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa masuk ke pikiran kalian masing-masing dan menambah wawasan kalian tentang bilangan pecahan. Nah, setelah Ibu jelaskan panjang dan lebar, untuk melihat pemahaman kalian tentang mengubah bentuk pecahan ini, sekarang kita latihan yuk, supaya Ibu bisa tahu bagaimana kemampuan kalian dalam memahami bilangan pecahan ini. Di sini tidak banyak-banyak, cuma 2 soal, tapi dia beranak dan bercucing. Soalnya kerjakan soal-soal berikut. Nah, yang pertama, nyatakan pecahan-pecahan berikut menjadi pecahan campuran dan pecahan desimal. Misalkan ini A, 12/5. Ini kan sudah termasuk pecahan biasa. Nah, tugas kalian mengubah pecahan biasa ini ke bentuk pecahan campuran dan pecahan desimal. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, nyatakan pecahan-pecahan berikut menjadi pecahan bentuk pecahan desimal, persen, dan per mil. Nah, di sini contohnya yang ada 20/50. Ini bentuk pecahan biasa. Tugas kalian mengubahnya ke bentuk pecahan desimal, kemudian persen, dan per mil. Jadi di soal nomor 2 ini ada 3 hal yang harus kalian kerjakan, yaitu bentuk pecahan desimal, persen, dan per mil. Ya, cukup 2 soal aja. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang mengubah bentuk pecahan. Semoga apa yang dijelaskan bisa bermanfaat bagi kalian dan dapat mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.